Yakin kita semua pernah mengalami kegoncangan, ketakutan, dan kerisauan. Satu kali saya ditemui oleh seorang nona, umurnya 32 tahun. Dari posturnya cukup cantik, menarik, pipinya merah-merah begitu. Dia tingginya mungkin 175 tinggi, dengan muka yang loyo, tangannya pegang rosario. Maaf Romo, dia kenalkan dirinya karena saya belum kenal dia. Dari mana kamu tahu saya? Saya bilang gitu. Dari Facebook katanya. Facebook, baik. Kenapa? Saya mau bunuh diri, Romo. Oh, silahkan saja. Kenapa mesti datang ke saya? Harusnya ambil bagian minum. Bukan begitu. Masalahnya begini, dia bilang. Ya, saya 10 tahun pacaran dengan seorang yang lebih muda, usianya 25 tahun. Ganteng. Dia sebagai pelatih nge-gym dan dia punya perusahaan cukup besar. 10 tahun kami pacaran, kami sudah hidup bersama. Semua saya serahkan kepada dia, badan dan jiwa saya. Dia ambil semua. 10 tahun kemudian dia putuskan saya tanpa ada kejelasan. Saya sakitnya sampai di surga, Romo. Oh, nggak sampai di neraka, saya bilang gitu. Terus maksudmu bagaimana? Sekarang saya mau bunuh diri. Boleh saya minta berkat bunuh diri? Saya bilang, kamu Katolik bukan? Dia tunjukkan dia punya KTP, namanya Yohana. Saya Katolik, Romo. Apakah selama pacaran kamu pernah misah? Kadang-kadang Natal dan Paskah, Romo. Oh, bagus. Kamu kerja sebagai apa? Sebagai sekretaris di perusahaan apa? Bagus. Pernah terima komuni? Sudah hanya setahun sekali, 2 tahun 2 kali. Pernah menerima pura orang sakit? Apa itu katanya? Apa itu? Loh, kamu kan Katolik ini? Tidak pernah, dia bilang. Kamu pernah nyumbang? Pernah kolektor? Tidak pernah. Terus sekarang kalau itu kamu tidak pernah dan kamu diputuskan pacarmu, itu artinya kamu harus bersyukur. Bersyukur, sakitnya sampai di sini bersyukur, dia bilang gitu. Itu artinya bahwa Tuhan mencintai engkau dan orang itu tidak cocok untuk kamu. Sudah diam, air matanya jatuh macam kakul itu jatuh, pluk gitu. Terus sekarang saya bagaimana? Kalau katanya mau bunuh diri, silakan aja, saya bilang. Kalau kamu dengar saya, mulai besok kamu minimal minggu mesti misah. Kenapa perlu misah? Apa gunanya misah? Kamu makan sehari berapa kali? Pagi makan sekali, siang sekali, malam sekali. Oh, berarti kamu makan sekali ya? Ya, Roh, sekali. Untuk apa? Agar badanmu sehat, bukan? Agar kamu cantik, seksi, pantatmu besar, begitu bagus. Ya. Dan jiwamu makannya apa? Misa itu, ekaristi itu. Kemudian menerima pengakuan dosa. Silakan buat. Dia pulang, dia buat, kemudian 3 bulan kemudian dia kontak saya. Dia kirim foto laki-laki yang menurut saya cukup ganteng. Romo, terima kasih saya menemukan orang yang menurut saya baik. Dan dia aktivis di paroki dan kami sekarang mulai hidup. Usianya berapa? Ya di bawah saya, muda, bagus juga, tidak apa-apa. Jadi lebih kuat dari kamu, saya bilang begitu. Dan teruskan, dan jangan lupa bahwa kerisauanmu, kebingunganmu kerap kali menjadi jalan untuk Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang mungkin bagi kamu menyakitkan, tapi dengan itu kamu harus mensyukurinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya anak muda, kalau Anda putus dengan pacarmu, bersyukurlah. Bersyukur bahwa itu cara Tuhan memanggil. Dan dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana kerisauan, ketakutan yang luar biasa. Dan Tuhan mengatakan, hei orang yang kurang percaya. Apa yang kurang percaya? Padahal mereka hidup bersama Yesus, bukan? Tapi Petrus ketika jalan, awalnya oke, tapi begitu dia ragu-ragu, keragu-raguan merupakan semacam isolator bagi rahmat Tuhan. Sehingga dalam konteks apa ragu-ragu? Ketika Anda berbuat baik, Anda ragu-ragu. Oh, jangan-jangan mau rajin misah, nanti dibilang sok suci, orang Farisi, dan kita berhenti misah, maka itulah orang yang kurang percaya.
Kamu diminta menjadi prodiakon dengan senang hati. Setahun 2 tahun kemudian ada soal dengan keluarga, dengan istri, kemudian kamu ragu-ragu, kemudian tulis surat mengundurkan diri. Ini orang-orang beriman. Ketua lingkungan, semangat awalnya, kemudian dikritik habis sama anggotanya, kamu begini, kamu begitu, menangis sampai air mata habis, kemudian mengundurkan diri. Seperti itu. Atau menjadi pastor paroki, dikritik sama umatnya, kemudian dia tulis uskup, dengan ini saya mundurkan diri. Itu orang-orang percaya. Sehingga kenapa kurang percaya? Kuasa Allah tidak bisa bekerja ketika kita mulai ragu-ragu, kita mulai bimbang akan apa yang kita buat. Begitu ragu-ragu dengan pernikahan kalian misalnya, jangan-jangan sabnya istri selingkuh, sabnya suami selingkuh. Tadi malam kami dengan seksi keluarga mengumpulkan keluarga muda yang baru nikah di bawah 5 tahun. Yang terdaftar sih 9, 10, tapi yang hadir 7 pasang. Yang lain ada kesibukan, tapi tidak menarik. Saya kira ini perjumpaan yang mengesankan. Dari wajah-wajah mereka saya melihat ada semangat yang luar biasa, exciting. Mereka memandang suami istrinya dengan senyum yang tidak terbayangkan indahnya. Itu artinya sakramen pernikahan itu hidup dan dihidupkan oleh sakramen Ekaristi sebagai minyakan suci. Sehingga sebelum mereka pulang, saya menawarkan pengurapan, sakramen pengurapan yang mungkin tidak biasa kita mendengar itu, tapi bagi saya itu sakramen yang betul-betul sangat powerful. Dengan sakramen itu luar biasa. Saya ketika dulu pernah operasi karena jatuh naik motor, tangan operasi. Saya minta Romo Thomas, saya telepon dia, tolong saya beri perminyakan. Loh kenapa? Loh, mau mati bagaimana? Perminyakan itu artinya bahwa kita menyerahkan hidup kita pada kuasa Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dengan itu keyakinan gereja, Allah mengirimkan berkat dengan luar biasa. Semoga sekalian kita yang hadir di sini, yang mungkin kita pernah ragu-ragu, pernah bimbang, dengar bagaimana Yesus mengantar para rasul untuk semakin mengenal Dia. Dan Tuhan ditemukan dalam ketenangan Ekaristi, dalam retret agung dan sebagainya. Sehingga mungkin saya beritahu saja, terima kasih Anda telah mengerti bahwa hari ini misalnya hanya sekali, karena nanti misa kedua jam 8 di Candi Kesumo. Saya beritahu bahwa kapela itu diberkati tahun 2006 oleh Monsinyur Benyamin Bria almarhum. Sampai sekarang dah berarti 20 tahun tidak pernah tersentuh renovasi. Kemudian saya panggil mereka semua, coba hitung berapa kira habis ini. Keluarlah angka kurang lebih 25 juta. Mereka punya uang cuma 3 juta. Akhirnya Pak Majaraji bilang, nah Romo dua ngalepis aling tiang pis Romo. Sambut mak jengkel sama dia tuh. Jengkel. Bukan uang ngalepis, saya tidak bisa ngalepis, saya bilang gitu. Kita hanya minta uang sama Tuhan, biar Tuhan kirim. Loh kalian tidak pernah kur juga tidak bisa, bagaimana ini? Sekian tahun ini tidak ada yang bertambah Katolik di sini, kenapa? Karena kalian tidak buat apa-apa. Memang akhirnya saya usahakan sehingga bisa terselesai chat, beres semua. Dan saya minta mentar jam 8 ini kita syukuran sedikit lah, kita berkat sedikit begitu. Dan juga di Palestari Lama saya beritahu kami nanti pembangunan itu kan luas, tempatnya bagus. Saya bilang bagaimana kalau kita buat subur bor di situ, kedalaman 80 sampai 90 meter. Kita buat yang besar. Kenapa? Saya berpikir ke depan kalau itu menjadi camping ground begitu ya. Sudah dipasang tenda besar di situ, 8 kali 12 lah berapa itu. Sebab nanti mungkin Ibu WK mungkin bisa di situ nginap semalam gitu, bagus juga. Anak sekami bisa camping semalam di situ. Bagus, penting ada airnya. Sehingga pagi-pagi luar biasa. Itu pikiran saya begitu. Dan tim pembangunan menyetujui, kemudian sekarang tadi bor itu udah mungkin 80 meter ya. Orang tahu itu bagus sekali. Itu yang ingin saya katakan kepada kalian semua, bahwa memang itu misalnya untuk apa kita repot-repot begitu. Kalau saya mau diam sih tidak masalah, tapi rahmat Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Semoga kita yang mendengar ini, tadi lagu pembukaan bagus sekali ya. Itu lagunya bagus. Tumben saya dengar kalian punya kur itu bagus pagi ini ya, mungkin semangat karena mungkin makan bakso, mungkin ya baik juga semua. Semoga kita semua semakin dipanggil, begitu ada persoalan
lihat bahwa kita punya ekaristi, kita punya sakramen pengurapan, kita punya sakramen pengakuan dosa. Manfaatkan itu agar kuasa Allah semakin dilimpah ruahkan kepada kita semua. Kita mohonkan keberanian ini dalam misa pada pagi ini. Amin.